Bab 441. Changhua dan Old Bear terhempas mundur. Bayangan serigala putih besar keluar dari tubuh Suang Yun, membuka taringnya yang tajam, dan menerkam mereka berdua. Keduanya terkejut. Mereka segera berubah menjadi serigala putih frost perak dan beruang kutub. Mereka menghindari serangan bayangan serigala. Namun sebelum mereka bisa mengatur napas, bayangan serigala menerkam mereka lagi. Bayangan serigala itu sangat cepat, datang dan pergi seperti hantu. Dalam sekejap mata, Changhua dan beruang tua telah tergores beberapa kali. Pada akhirnya, entah mengapa, beruang tua tiba-tiba berteriak, "Tuan, selamatkan aku." Huan juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia ingin membantu, tetapi dia tidak tahu caranya. Sistem berkata, tangkap saja dan hajar dia. Melihat bayangan serigala yang ganas itu, Huan ragu-ragu. Bisakah aku mengalahkannya? Sekarang kau sudah menjadi dewa. Jangan jadi pengecut. Lakukan saja. Secara kebetulan, bayangan serigala itu melewati Huan. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan kanannya dan meraih ekor besar bayangan serigala itu. Pergerakan bayangan serigala itu tertunda dengan paksa. Bayangan itu berputar dengan marah dan menerkam Huan. Tangan kiri Huan berubah menjadi cakar naga yang mencengkeram leher bayangan serigala dan membawanya ke arahnya. Dia menyipitkan matanya. Diam. Aura naga langsung menyebar. Bayangan serigala terkejut dan benar-benar berhenti bergerak. Untuk pertama kalinya, Changhua dan beruang tua berhadapan dengan aura seorang dewa. Mereka dipaksa berlutut dan tidak bisa bangun. Sistem itu berkata, bayangan serigala ini adalah bagian dari jiwa dewa serigala. Meskipun dewa serigala telah mati selama bertahun-tahun, jiwanya masih berguna. Cepat masukkan ke dalam tubuh Suang Yun. Itu dapat membantu Suang Yun meningkatkan kekuatannya. Huan segera berjalan ke sisi Suang Yun, meremas bayangan serigala itu menjadi bola di tangannya, dan memasukkannya ke dada Suang Yun. Proses penyatuan jiwa dewa serigala dan jiwa binatang itu sangat menyakitkan. Meskipun dia tidak sadarkan diri, Suang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah menyatu, bayangan serigala akan sepenuhnya menjadi bagian dari Suang Yun. Bayangan serigala itu pasti tahu hal ini. Ia mencoba melawan dan melarikan diri beberapa kali, tetapi perlahan-lahan ia berhasil ditahan. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu hanyalah sisa jiwa. Dibandingkan dengan Huan, yang memiliki tubuh setengah dewa yang lengkap, itu masih terlalu lemah. Jiwanya kembali ke tubuh Suang Yun, dan di bawah penindasan bertahap Suang Yun, ia dipaksa menyatu dengan binatang jiwa. Pola bintang di lengan Suang Yun segera tumbuh beberapa kali lebih besar. Kekuatannya langsung meningkat dari 5 bintang menjadi 8 bintang. Sisa jiwa dewa serigala memang sangat kuat. Huan menarik tangannya dan menghela napas lega. Akhirnya selesai. Dia berbalik dan hendak meminta bantuan ketika dia melihat seekor serigala putih beku keperakan dan seekor beruang kutub berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Changhua bergetar karena kegembiraan. Dewa perang, kami tidak menyangka kau sudah bangun. Kami bahkan mengira kau pencuri. Kami pantas mati. Sejujurnya, Huan sebenarnya cukup tidak senang karena difitnah sebagai pencuri. Namun sebenarnya, Changhua dan yang lainnya tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Saya tidak menyalahkan Anda. Huan sangat murah hati. Namun, jika Anda menghadapi situasi seperti itu lagi di masa mendatang, jangan menuduh orang lain tanpa alasan. Tanyakan kepada mereka terlebih dahulu. Changhua setuju dengan hormat. Aku akan mengingat nasihatmu. Baiklah, bangun. Serigala putih beku perak dan beruang kutub berdiri. Mereka berubah kembali ke bentuk manusia dan segera mengenakan pakaian mereka. Huan melihat wajah Suang Yun berangsur-angsur kembali ke warna aslinya. Dia pasti akan segera bangun. Dia berkata kepada Changhua dan beruang tua, jangan ungkapkan identitasku. Sebagai dewa perang, Yutian sudah pasti terkenal. Jika berita tentang kebangkitannya bocor, pasti akan terjadi pertumpahan darah lagi. Huan memutuskan lebih baik bersikap rendah hati. Changhua dan beruang tua setuju dengan hormat. Huan benar. Setelah beberapa saat, Suang Yun terbangun.
Dia menyadari bahwa level binatang jiwanya tiba-tiba meningkat menjadi 8 bintang. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Aku ingat bahwa aku hanya berada di 5 bintang ketika aku memasuki Gua Serigala. Bagaimana aku tiba-tiba mencapai 8 bintang? Chang Hua menjelaskan, karena kamu telah memperoleh warisan Dewa Serigala. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Dia berhenti sejenak dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kau memprovokasi Dewa Serigala? Suang Yun berpikir dengan hati-hati. Setelah aku memasuki Gua Serigala, aku terus berjalan ke dalam. Aku berjalan cukup lama dan melihat potret Dewa Serigala yang diukir di bagian terdalam Gua Serigala. Aku berhenti untuk melihat, dan kemudian aku melihat bayangan putih melesat keluar dari potret itu dan menerkamku. Mendengar ini, Suang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lalu aku mendengar suara di kepalaku berbicara kepadaku. Chang Hua segera bertanya, apa yang dia katakan? Dia berkata, mari kita buat kesepakatan. Kamu berikan tubuhmu kepadaku, dan aku akan memberimu kekuatan ilahi tertinggi dan umur yang tak terbatas. Mendengar ini, ekspresi Chang Hua dan beruang tua berubah pada saat yang sama. Bahkan Huan, yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia mencoba merebut tubuhmu untuk dirinya sendiri. Mengira dia adalah Dewa Serigala. Dia terlalu jahat. Sistem itu berkata, mereka bukan dewa karena mereka berbudi luhur. Itu karena mereka begitu kuat sehingga mereka melampaui hukum dan telah memasuki alam yang lebih tinggi. Setiap dewa memiliki keinginan mereka sendiri. Dewa Serigala tidak mau mati. Keinginannya adalah merasuki seseorang dan dilahirkan kembali. Tubuh Suang Yun masih cukup muda. Bakatnya adalah yang tertinggi di antara semua binatang serigala yang telah memasuki Gua Serigala selama bertahun-tahun. Pada waktunya, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Oleh karena itu, Dewa Serigala menargetkannya dan mencoba menduduki tubuhnya secara paksa. Suang Yun menatap Huan dan mengerutkan kening. Mengapa kamu di sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Huan menyilangkan lengannya dan mengangkat dagunya. Jika aku tidak ada di sini, tubuhmu pasti sudah direnggut oleh Dewa Serigala tadi. Chang Hua segera menjelaskan, jiwa Dewa Serigala baru saja membuat masalah. Tuan Yu Tian menyelamatkanmu. Cepat ucapkan terima kasih padanya. Mendengar ini, ekspresi Suang Yun melembut, tetapi nadanya masih sedikit kaku. Aku akan mengingat kebaikanmu dalam menyelamatkanku. Aku pasti akan membalas budimu di masa depan. Tidak mudah baginya untuk bersikap adil padanya. Dia tidak menyangka akan berutang budi padanya sekarang. Suang Yun sangat tidak senang karenanya. Namun, pada titik ini, dia tidak bisa tidak bersyukur. Dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menahannya. Setelah Chang Hua tahu bahwa Huan adalah dewa perang, sikapnya terhadapnya hampir sampai pada titik pemujaan. Dia tidak hanya memberinya kamar terbesar, tetapi dia juga memberinya banyak hadiah. Salah satunya agak istimewa. Di celah-celah gletser di kedalaman ngarai, tombak ditancapkan dalam-dalam ke celah. Permukaannya terbungkus lapisan es tebal. Huan menatap tombak di depannya dan tanpa sadar mengulurkan tangannya. Begitu ujung jarinya menyentuh tombak itu langsung mengeluarkan jeritan pelan seolah telah merasakan kehadiran pemiliknya. Dia bertanya dengan bingung, ini. Bab 442. Chang Hua menjawab dengan hormat, ini adalah tombak naga. Sebelum kamu tertidur saat itu, kamu menusukkannya ke sini. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa mencabutnya. Huan mencengkeram tombak itu. Tanpa banyak tenaga, tombak itu otomatis meninggalkan celah di gletser. Dengan suara dengungan, embun beku di permukaan tombak itu luruh, menampakkan gagangnya yang hitam pekat dan mata tombak yang tajam yang dipoles dari tulang naga. Huan mengayunkannya dengan santai, dan tombak itu menggambar lengkungan tajam berwarna biru es di udara. Auranya sangat mengejutkan. 3 hari kemudian, Suang Yun siap meninggalkan kawanan serigala. Masih banyak hal yang harus dia tangani di Rock City. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Melihat dia hendak pergi, Huan segera mengucapkan selamat tinggal juga. Chang Hua mencoba membujuk mereka untuk tetap tinggal,
tetapi melihat bahwa ia tidak bisa, ia hanya bisa secara pribadi mengusir mereka keluar dari ngarai itu. Jalan-jalan di daerah salju tidaklah mudah. Aku ingin mengirimmu keluar dari daerah salju, tetapi aku sudah tua dan kakiku tidak memungkinkan untuk melakukannya. Selain itu, masih banyak hal di suku serigala yang harus kuhadapi. Aku hanya bisa meminta beruang tua untuk mengirimmu pergi. Huan khawatir mereka tidak tahu jalannya. Ketika mendengar ini, dia setuju dengan sangat senang. Kami harus merepotkanmu, beruang tua. Karena dia akan jauh dari rumah selama beberapa hari, beruang tua khawatir meninggalkan Qian sendirian di rumah, jadi dia membawanya keluar rumah bersamanya. Mereka berempat berangkat dan melintasi padang salju yang luas. Dalam perjalanan, Huan mencoba berbicara dengan Suang Yun beberapa kali, tetapi Suang Yun tetap dingin dan menjaga jarak. Dia tidak hanya bersikap dingin terhadap Huan, dia juga bersikap dingin terhadap beruang tua dan Qian. Hanya ada sedikit hewan di padang salju. Hampir semua makanan mereka adalah ikan, dan semuanya adalah ikan mentah. Huan ingin makan sesuatu yang hangat. Namun, tidak ada kayu bakar di padang salju ini. Beberapa pohon tipis juga tertutup es. Pohon-pohon itu basah dan tidak dapat dinyalakan. Dia hanya bisa menahan rasa sakit dan menyerah pada gagasan memasak. Huan menatap ke kejauhan dengan ekspresi sedih. Mengapa aku bukan naga yang menyemburkan api? Dengan begitu, aku bisa memasak makanan hanya dengan menyemburkan api. Hemat energi dan ramah lingkungan. Seberapa hebat itu? Sistem itu berkata, Anda dapat mempertimbangkan untuk mencukur kaki Anda untuk kayu bakar. Kaki Anda pasti akan terbakar dengan sangat baik. Huan, seseorang, bawakan pedang bulan sabit naga hijauku. Saya akan mematikan sistem bajingan ini. Salju turun lebih ringan malam ini. Mereka berempat mencari tempat untuk beristirahat dan berencana melanjutkan perjalanan besok pagi. Beruang tua berubah menjadi beruang kutub yang besar. Ia menggendong Qian di tangannya. Bulunya sangat lembut dan tebal. Qian sama sekali tidak merasa kedinginan saat bersandar padanya. Huan tidak diperlakukan dengan baik. Dia hanya bisa membangun iglo sederhana dengan es dan salju dan bersembunyi di dalamnya untuk menghindari hujan salju. Ini adalah pertama kalinya Qian melihat iglo. Karena tidak dapat menahan diri, dia merangkak keluar dari pelukan beruang kutub dan masuk ke dalamnya. Dia membelalakkan matanya dan menatap iglo itu seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang istimewa. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji, "Kakak, rumah ini sangat indah." Huan membentangkan 2 lapis kulit binatang tebal di tanah. Dia duduk di atas kulit binatang itu dan menepuk-nepuk kursi kosong di sebelahnya. "Kamu mau duduk?" "Ya." Qian duduk di sampingnya dengan gembira. Qian mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. "Kakak, mengapa kau meninggalkan daerah salju? Tidak bisakah kau tinggal dan hidup bersama kami?" Huan tersenyum dan berkata, "Saya punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya tidak bisa tinggal di sini." "Begitu ya?" Qian tampak kecewa. Huan mengusap kepalanya. "Setelah aku menyelesaikan tugasku, aku akan mengunjungimu saat aku punya waktu luang." "Kalau begitu, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk kembali?" "Yah, aku tidak yakin." Huan tampak meminta maaf. Mendengar kata-katanya, Qian mengerti bahwa setelah perpisahan ini, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Karena tidak dapat menahan diri, Qian mencondongkan tubuhnya ke arahnya. "Bisakah kau membawaku bersamamu?" tanyanya sambil tersipu. Huan tercengang. "Kau ingin ikut denganku? Kenapa?" Qian malu-malu. "Aku sangat menyukaimu. Aku ingin bersamamu." Huan mengira bahwa "suka" yang diucapkannya hanyalah rasa suka di antara teman-teman biasa. Ia tidak terlalu memikirkannya dan bertanya, "Apakah kamu tidak menginginkan ayahmu lagi? Apakah dia bersedia melepaskanmu?" Bahunya terkulai saat dia memikirkan ayahnya. Ayahnya pasti tidak akan mengizinkannya pergi dengan orang lain. Lagi pula, dia tidak tega meninggalkan ayahnya sendirian di daerah salju. Melihat ekspresinya yang gelisah, Huan tersenyum dan berkata, "Kamu masih muda. Kamu bisa memikirkan hal-hal ini saat kamu sudah dewasa." Qian berkata dengan marah,
aku sudah tidak muda lagi. Aku sudah dewasa. Aku bisa memilih binatang jantan yang aku suka sebagai pasanganku. Mendengar kalimat terakhir, Huan tercengang. Teman. Ini adalah pertama kalinya dia mengaku. Qian merasa malu, tetapi dia mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, aku ingin kamu menjadi pasanganku. Huan, sistem itu bersorak dalam benaknya. Hei, pesona maskulinmu sungguh tak tertahankan. Bahkan gadis kecil yang imut pun telah jatuh di bawah tombak nagamu. Huan menggertakkan giginya. Diam. Mendengar sang kakak menyuruhnya diam, wajah Qian langsung memerah. Matanya memerah saat dia bertanya dengan sedih, kamu tidak menyukaiku. Bukan itu. Lalu kenapa kau ingin aku diam sekarang? Kepala Huan terasa sakit. Aku tidak berbicara denganmu tadi. Qian bersikeras. Lalu dengan siapa kau bicara? Hanya ada kau dan aku di iglo ini. Tidak dapat menjawab, Huan hanya bisa dengan paksa mengalihkan topik pembicaraan. Aku juga sangat menyukaimu, tetapi rasa sukaku padamu hanyalah rasa suka seorang tetua kepada seorang junior. Aku tidak bisa menjadi pasanganmu. Air mata memenuhi mata Qian. Pada akhirnya, kamu memang tidak menyukaiku. Setelah itu, dia berdiri dan berlari sambil menangis. Huan meneleponnya beberapa kali, tetapi dia tidak berhenti. Huan tidak punya pilihan selain bangkit dan mengejarnya. Dia kemudian melihat Qian melompat ke pelukan beruang kutub itu. Iglo itu tidak kedap suara. Beruang kutub dan Suang Yun telah mendengar percakapan antara Qian dan Huan di dalam. Huan merasa sedikit malu. Suang Yun masih tampak dingin dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada masalah ini. Beruang kutub itu membelai kepala putrinya dan berkata perlahan, maafkan aku. Anak ini telah menyulitkanmu tadi. Huan segera melambaikan tangannya, menandakan semuanya baik-baik saja. Ia pikir itu akan menjadi akhir, tetapi keesokan paginya, begitu ia terbangun, ia mendengar beruang kutub berteriak memanggil Qian. Huan segera keluar dari iglo. Apa yang terjadi? Beruang kutub itu merasa cemas. Qian sudah pergi. Huan terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Tadi aku pergi memancing di danau es di dekat sini dan meminta Qian untuk tinggal di sini dan menungguku. Namun, saat aku kembali, dia sudah pergi. Bab 443. Suang Yun berkata dengan tenang, ada jejak kaki di sini. Itu pasti jejak kaki Qian. Huan dan beruang tua bergegas mendekat dan melihat jejak kaki yang panjang di salju. Dilihat dari ukuran dan kedalaman jejak kaki tersebut, jejak kaki tersebut memang ditinggalkan oleh Qian. Suang Yun berpikir sejenak. Hanya ada satu pasang jejak kaki, dan semuanya rapi. Sepertinya Qian pergi sendiri. Dengan kata lain, Qian telah melarikan diri dari rumah. Beruang tua merasa cemas. Mengapa Qian meninggalkan rumah tanpa alasan? Suang Yun memandang Huan. Huan tampak bingung. Mengapa kamu menatapku? Itu tidak ada hubungannya denganku. Mereka bertiga mengikuti jejak kaki itu. Namun tak lama kemudian, jejak kaki itu tiba-tiba menghilang. Mereka telah mencari di sekitar tempat itu tetapi tetap tidak menemukan jejak kaki apapun. Beruang tua melihat bulu abu-abu di salju. Ini bulu burung bermulut tajam. Burung-burung terkutuk itu suka sekali merenggut betina milik binatang buas lainnya. Mereka pasti telah menculik Qian. Huan segera bertanya, apakah kamu tahu di mana ada sarang burung bermulut tajam di dekat sini? Saya bersedia. Beruang tua berubah menjadi beruang kutub dan segera berlari ke depan, diikuti oleh Huan dan Suang Yun. Mereka berlari jauh ke atas gunung bersalju dan akhirnya berhenti di tepi tebing. Di bawah gunung bersalju itu terdapat retakan gletser yang tak berdasar. Beruang kutub berkata, burung bermulut tajam suka tinggal di tempat yang sangat tinggi. Sarang mereka dibangun di bawah tebing ini. Huan menduga bahwa kelompok burung jahat yang gemar mencuri betina milik binatang lain ini suka tinggal di dataran tinggi untuk menghindari musuhnya. Tidak ada tempat bagi mereka untuk berjalan di bawah tebing. Beruang kutub dan Suang Yun tidak bisa turun. Pada akhirnya, tanggung jawab menyelamatkan Qian hanya bisa dilimpahkan kepada Huan. Huan berdiri di tepi tebing dan melihat ke bawah.
Ketinggian ini benar-benar menakutkan. Jika dia jatuh, dia akan hancur dalam hitungan menit. Mata beruang kutub itu merah karena cemas. Tuan Yutian, tolong selamatkan Qian-Qian. Huan-Huan memberinya tanda, oke. Jangan khawatir, aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat. Mereka hanya sekelompok burung. Bagaimana mungkin mereka bisa menandinginya, sang dewa perang? Dia melompat dari tebing. Setelah dia pergi, Suang Yun tiba-tiba bertanya dengan dingin, apakah kamu tahu apa arti gerakan ini? Beruang kutub berkata, apa? Suang Yun membuat gerakan, oke. Ini. Beruang kutub menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Suang Yun menatap gerakan yang dilakukannya dengan ekspresi penuh pertimbangan. Dia pernah melihat Huan-Huan melakukan gerakan ini sebelumnya. Angin dingin bersiul saat mengusap pipinya. Huan-Huan melebarkan sayapnya dan tiba-tiba melambat. Dia mencari di celah-celah gletser dan dengan cepat menemukan sarang burung bermulut tajam. Itu adalah sebuah gua setinggi orang dewasa. Gua itu terletak di tebing, dan ada banyak cabang dan daun tergantung di pintu masuknya. Huan-Huan mengeluarkan tombak naga di belakangnya dan terbang ke dalam gua. Ruang di dalam gua itu ternyata luas. Dia tidak mendarat dan langsung terbang ke sana. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa burung bermulut tajam, tetapi mereka semua terlempar oleh tombaknya. Tak lama kemudian, seluruh suku itu tahu bahwa ada musuh yang masuk ke sarang. Teriakan mereka menggema di seluruh gua. Burung-burung ini sangat cepat, tetapi mereka masih jauh lebih lemah daripada seekor naga. Selain itu, kekuatan serangan mereka sama sekali bukan tandingan Huan-Huan. Huan-Huan hampir saja berhasil masuk ke bagian terdalam sarang dengan cara yang mendominasi. Ia menemukan pemimpin burung bermulut tajam itu. Ia menekan Huan-Huan ke tanah dan menindasnya. Pakaian Huan-Huan terlihat berantakan. Untungnya, keadaan belum sampai sejauh itu. Melihat Huan-Huan, mata Qian-Qian yang hampir penuh dengan keputusasaan, tiba-tiba berbinar seolah dia telah menemukan harapan terakhirnya. Kakak, selamatkan aku. Pemimpin burung bermulut tajam itu memperlihatkan paruhnya yang panjang dan tajam. Ia berteriak, dari mana datangnya bajingan ini? Beraninya ia menerobos masuk ke wilayah kita dan membuat masalah. Huan-Huan mengayunkan tombaknya dan membuat paruhnya miring. Pemimpin suku burung bermulut tajam itu sangat kesakitan hingga air matanya hampir jatuh. Huan-Huan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Dia bergegas maju dan menendangnya lagi, membuatnya terpental. Paruhnya yang besar menghantam dinding batu. Sebelum dia bisa mendarat, Huan-Huan melemparkan tombak di tangannya dan menusukkannya ke sayap kirinya. Dia terjepit di dinding batu, tidak bisa bergerak. Sayapnya tertusuk dan dia berdarah. Dia meringis kesakitan. Huan-Huan melangkah mendekat, melepas mantelnya, dan menyampirkannya di tubuh Qian-Qian. Dia menggendongnya. Qian-Qian menangis terseduh-seduh di pelukannya. Akhirnya kau datang untuk menyelamatkanku. Huan-Huan menepuk punggungnya. Jangan takut, tidak apa-apa. Pada saat ini, burung-burung lainnya menerkam Huan-Huan secara berkelompok. Huan-Huan terbang, meraih tombak naga, mencabutnya, dan menyapukannya. Ujung tombak itu menggambar busur biru di udara. Semua burung itu didorong mundur dengan kekuatan yang dahsyat. Pemimpin suku itu menutupi sayapnya yang berdarah dan menggertakkan giginya karena kebencian. Bunuh dia, bunuh dia. Namun, baru saja dia selesai bicara, Huan-Huan menusuk sayap kanannya dan menyeretnya. Dia melihat sekeliling. Keluarlah kalian semua, atau aku akan mematahkan leher pemimpin kalian. Pemimpin suku itu sangat kesakitan hingga tidak dapat berbicara. Melihat hal ini, anggota suku lainnya ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, mereka memilih untuk berkompromi dan perlahan mundur untuk memberi jalan. Huan-Huan memegang Qian-Qian di satu tangan dan menggunakan tombaknya untuk mengangkat pemimpin burung bermulut tajam itu. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari gua. Burung-burung bermulut tajam itu tidak berani mendekat dengan gegabah, tetapi mereka juga tidak berani pergi. Mereka semua perlahan-lahan terbang keluar dari gua. Huan-Huan mengabaikan kelompok pengikut di belakangnya dan terbang langsung ke puncak gunung. Beruang kutub dan Suang Yun telah menunggu di puncak gunung. Begitu mereka melihat Huan-Huan,
mereka segera maju. Begitu Qian melihat beruang kutub, dia langsung memeluknya dan menjerit sejadi-jadinya. Hati beruang kutub hancur karena tangisannya, dan dia terus menghiburnya. Ketika Suang Yun melihat pemimpin burung bermulut tajam di tangan Huan dan deretan panjang burung bermulut tajam di belakangnya, ia segera berubah menjadi serigala putih es perak dan berkata kepada beruang kutub, "Bawa Qian lebih jauh. Jangan biarkan dia ketakutan lagi." Beruang kutub melihat banyaknya burung bermulut tajam. "Bisakah kalian berdua mengatasinya?" "Itu hanya sekelompok antek." Suang Yun melompat dan menerkam kawanan burung bermulut tajam itu. Burung berparuh itu memecah formasi dan berteriak melengking. Beruang kutub membawa putrinya menjauh dari medan perang, agar dia tidak ketakutan lagi. Huan mengayunkan tombaknya dan melemparkan pemimpin burung bajingan itu ke samping. Pemimpinnya berlumuran darah dan tak sadarkan diri di tanah. Ketika burung-burung itu melihat pemimpin mereka sudah hampir menghembuskan nafas terakhir, mereka dengan marah menerkam Huan dan Suang Yun. Bab 444. Kawanan burung bermulut tajam itu dipukuli hingga babak belur. Bulu-bulunya berserakan di tanah, dan darah membasahi salju. Itu sangat mencolok. Beberapa orang yang selamat sudah ketakutan setengah mati. Mereka mengepakkan sayap dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Huan menusukkan tombak naga itu ke salju. Dia memegang tombak itu dan terengah-engah. "Aku sangat lelah. Ada juga sedikit darah di Silvery Frost White Wolf, tetapi itu semua adalah darah dari burung bermulut tajam." Dia tidak terluka. Dia meludahkan bulu-bulu di mulutnya dan melirik Huan. "Bukankah kamu sangat kuat? Kamu sangat lelah setelah berhadapan dengan begitu sedikit antek." Huan melambaikan tangannya. "Kamu tidak mengerti kesulitan orang tua. Usianya ribuan tahun. Pinggangnya mudah terkilir karena latihan yang begitu tiba-tiba dan intens." Beruang kutub menggendong Qian. Dia lelah karena menangis dan tertidur di pelukan ayahnya. Beruang kutub melihat sekelilingnya dan segera menemukan pemimpin burung bermulut tajam yang sedang sekarat. Dia melangkah mendekat, mengangkat kaki beruangnya, dan menghentakkan kaki ke bawah. Ada retakan. Pemimpin burung bermulut tajam itu benar-benar mati. Melihat bajingan yang menindas putrinya sudah mati, kemarahan di hati beruang kutub akhirnya mereda. Huan melihat bulu-bulu di tanah dan tiba-tiba mendapat ide. Dia menyeret tubuhnya yang lelah dan mengumpulkan semua bulu di tanah. Kemudian, dia terbang menuruni tebing dan membawa semua cabang dan daun di pintu masuk sarang burung bermulut tajam ke puncak gunung. Dia menumpuk barang-barang itu bersama-sama, lalu berkata kepada Suang Yun, "Kamu punya batu api, kan?" Suang Yun mengeluarkan batu api yang dibawanya dan memberikannya padanya. Huan dengan hati-hati menyalakan cabang pohon dan bulu-bulu pohon sambil berkata kepada beruang kutub, "Bukankah kamu menangkap ikan sebelumnya? Di mana ikannya?" "Aku meninggalkan mereka di iglo." Huan segera berkata, "Awasi api ini. Jangan sampai padam." Setelah itu, dia terbang menuruni gunung dan menemukan ikan beku di dekat iglo. Kemudian, dia segera terbang kembali ke puncak. Huan mengeluarkan organ dalam ikan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, ia menusuk ikan tersebut pada sebuah tongkat dan memanggangnya di atas api. Dia bertanya kepada beruang kutub, "Apakah kamu membawa saus yang kamu buat?" Beruang kutub mengeluarkan sebuah toples kecil. "Semuanya ada di sini. Mari, bagikan sedikit padaku." Huan mengoleskan saus secara merata ke ikan. Daging ikan langsung berdesis dan sangat harum. Bahkan Qian yang tertidur pun terbangun. Dia membuka matanya yang masih mengantuk dan mencium aromanya. "Bau apa ini? Baunya sangat harum." Daging ikan itu dimasak dengan cepat. Huan perlahan-lahan membagikan ikan panggang itu kepada 3 orang lainnya. Qian menggigitnya, dan matanya langsung terbelalak. "Enak sekali," pujinya dengan tulus. Beruang kutub itu mengangguk. "Lumayan. Setelah ikan dipanggang, rasanya lebih enak daripada dimakan mentah." Suang Yun sudah lama tidak makan makanan yang dimasak. Ia merindukannya. Huan sudah menginginkannya. Sepanjang perjalanan, dia hampir setiap hari memikirkan makanan panas. Sekarang dia akhirnya bisa makan sesuap ikan panas, dia begitu tersentuh hingga hampir menangis.
Dia tidak peduli dengan mulutnya yang terbakar dan menghabiskan seluruh ikan panggang itu dalam 2 atau 3 suap. Angin bertiup kencang di gunung. Tak butuh waktu lama bagi api untuk padam. Mereka berempat berangkat lagi. Setelah memakan ikan bakar yang harum itu, Qian-Qian dan beruang tua tidak mau lagi memakan ikan mentah. Mereka mencari dengan saksama di sepanjang jalan dan mengumpulkan semua yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Pada malam hari, mereka menemukan sudut terlindung dan menyalakan api. Ikan panggang. Makan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Huan-Huan tidak mau repot-repot membangun iglo lagi. Dia duduk di tanah dan dengan santai menusukkan tombak naga ke salju. Dia bersandar ke belakang dan jatuh tepat ke punggung beruang kutub. Bulu beruang kutub lembut dan hangat. Ia merasa nyaman bersandar padanya. Huan-Huan menyilangkan lengannya dan hendak menutup mata dan tidur ketika Qian-Qian menyentuhnya. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Huan-Huan, matanya berbinar. "Kakak, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini." Huan-Huan berkata, "Sama-sama. Tapi jangan berlarian seperti itu lagi. Kamu benar-benar membuat ayahmu takut hari ini." Qian-Qian meminta maaf dengan patuh. "Maafkan aku. Aku tidak akan bersikap impulsif lagi." Dia tidak bisa tidur tadi malam karena pengakuannya dan penolakan dari Big Brother. Dia tidak mengerti mengapa Big Brother tidak menyukainya. Kemudian, dia bahkan punya pikiran ekstrim. Karena Big Brother tidak menyukainya, apa gunanya tinggal di sini? Dia mungkin sebaiknya pergi saja. Ketika ayahnya pergi memancing, dia diam-diam pergi sendirian. Tanpa diduga, dia bertemu dengan seekor burung bermulut tajam dan diculik olehnya. Kemudian, dia hampir diperkosa oleh pemimpin burung bermulut tajam itu. Memikirkannya sekarang, dia benar-benar menyesalinya dan merasa takut. Kalau saja Big Brother lebih lambat, dia pasti sudah diganggu oleh pemimpin suku burung bermulut tajam yang menjijikkan itu. Huan-Huan mengusap kepalanya. "Kamu anak yang baik, kamu tahu kesalahanmu dan mau berubah." "Kakak, aku benar-benar bukan anak kecil lagi. Kalau kau tidak percaya padaku, kau boleh menyentuhku." Huan-Huan tidak mengerti apa arti sentuhan. Qian-Qian meraih tangannya dan menempelkannya ke dadanya. "Lihat," katanya malu-malu. "Payudaraku sudah besar." Huan-Huan, "Sial, ini setidaknya nilai C." "Tidak, bukan itu intinya." Sebagai seorang wanita muda yang akrab dengan Marxisme, bagaimana mungkin dia menyentuh dada seorang gadis di bawah umur? Dia akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Huan-Huan segera menarik tangannya dan berkata dengan serius, "Siapa yang bilang kalau punya payudara besar berarti kamu sudah dewasa? Anak-anak tidak boleh memikirkan hal-hal seperti ini. Tidurlah lagi dan jangan main-main." Qian-Qian berkata dengan marah, "Aku sangat menyukaimu." Huan-Huan tidak berdaya. "Kamu terlalu muda untuk tahu apa artinya menyukai seseorang. Aku tahu. Aku menyukaimu saat pertama kali melihatmu. Aku menyatakan cinta padamu tadi malam dan kau menolakku. Aku sudah menyerah, tetapi saat kau bergegas menyelamatkanku hari ini, aku menyukaimu lagi." Pada titik ini, Qian-Qian menegaskan, "Aku lebih menyukaimu sekarang daripada kemarin." Huan-Huan, sistem itu bersorak gembira. "Selamat karena telah mengaku cinta oleh gadis kecil itu untuk kedua kalinya. Aku akan melempar bunga dan melepaskan petasan." Tepuk, 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 tepuk. Huan-Huan ingin memberitahu sistem untuk diam, tetapi pelajaran dari tadi malam masih segar dalam ingatannya. Agar Qian-Qian tidak salah paham lagi, Huan-Huan hanya bisa menelan kata-kata, "Diam." Dia mencoba membuat sikapnya tampak lebih alami dan lembut. "Aku menghargai kalau kamu menyukaiku, tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Tidakkah kamu setuju?" Qian-Qian tahu dia ditolak lagi. Matanya kembali memerah, tetapi kali ini, dia tidak menangis. Sebaliknya, dia berkata dengan tegas, "Aku tahu kamu tidak menyukaiku, tetapi itu tidak masalah. Aku akan terus menyukaimu." Huan-Huan mendesah. "Mengapa kamu melakukan ini? Kau adalah pria terbaik yang pernah kulihat. Aku suka padamu." Betina kecil ini terlihat lemah lembut, tetapi ternyata dia keras kepala dalam hal hubungan. Bab 445. Qian-Qian terus bertanya pada Huan-Huan mengapa dia tidak menyukainya. "Apa yang membuatmu tidak puas? Aku bisa mengubahnya."
Huan segera berkata, kamu sangat baik. Akulah yang tidak cukup baik. Namun, tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya, Qian menolak untuk menyerah. Dia harus mencari tahu sesuatu sebelum dia berhenti. Pada akhirnya, Huan tidak punya pilihan selain mencari alasan. Aku sudah punya seseorang yang aku suka. Qian tercengang dan menatapnya dengan tak percaya. Siapa yang kamu suka? Kamu tidak mengenal binatang itu. Benarkah? Qian menatapnya dengan curiga. Kau tidak berbohong padaku, kan? Huan mengangkat tangan kanannya. Demi Tuhan, aku bersumpah bahwa aku sudah memiliki seseorang yang aku sukai. Tapi kamu belum kawin. Karena aku masih mengejar binatang buas itu. Huan tersenyum getir. Binatang buas itu mengabaikanku sekarang. Tentu saja, kita tidak bisa kawin. Qian kecewa, tetapi dia bersemangat dan bertanya, ceritakan tentang dia. Wanita seperti apa dia? Dia benar-benar ingin tahu seberapa hebat saingan cintanya itu hingga membuat lelaki perkasa seperti dia jatuh cinta padanya. Huan tersenyum canggung. Dia bukan betina. Hah? Dia binatang jantan. Qian terdiam. Huan terbatuk pelan. Aku suka binatang jantan, bukan betina. Jadi tidak peduli bagaimana kamu mengubah dirimu, kita tidak bisa bersama. Pandangan dunia gadis kecil itu terpengaruh dan dia terombang-ambing. Dia bertanya dengan gemetar, bagaimana binatang jantan bisa bersama binatang jantan? Bagaimana kalian akan kawin? Huan terbatuk pelan dan berkata dengan sangat serius, kita tidak akan kawin. Kita hanya harus tetap bersama. Qian berusaha keras untuk menerima kenyataan pahit bahwa orang yang disukainya adalah seorang gay. Dia berkata dengan lemah, kedengarannya sulit, tapi aku mendoakan yang terbaik untuk kalian semua. Aku harap kalian akan bersama selamanya. Terima kasih. Qian berbalik dan merangkak pergi. Dia tampak seperti baru saja mengalami pukulan yang sangat keras. Dia linglung. Dia merangkak kembali ke pelukan beruang kutub dan berkata dengan sedih, ayah, aku ditolak lagi. Beruang kutub telah mendengar percakapan antara Qian dan Huan. Dia mendesah tak berdaya. Kau masih muda. Kau pasti akan bertemu dengan binatang jantan yang lebih cocok untukmu di masa depan. Lupakan dia. Qian meringkuk dalam pelukannya dan merintih. Huan menyeka keringat dinginnya. Dia akhirnya berhasil mengatasi pengagumnya. Sistem itu berkata, mengejutkan. Demi membuat gadis kecil itu menyerah, Dewa Perang malah berinisiatif mengakui bahwa dia gay. Wanita akan menangis saat mendengar ini, dan pria akan terdiam. Kamu bisa berkemas dan melapor ke tuan rumah lain setelah ini. Sistem berkata, tidak bisa. Saya terikat dengan host ini. Huan tersenyum sinis. Sayang sekali. Sayang sekali. Suang Yun berjalan mendekatinya. Huan menatapnya dan berkedip. Tidak ada apa-apa. Suang Yun duduk di sampingnya. Huan melirik bagian bawah pantatnya. Qian baru saja duduk di sana ketika dia menolaknya dengan alasan bahwa dia gay. Tanpa diduga, hanya dalam waktu 2 menit, Suang Yun sudah duduk di tempat yang sama. Apakah dia akan mengaku juga? Huan membiarkan imajinasinya menjadi liar di dalam hatinya, tetapi dia tetap memasang ekspresi serius. Ada apa? Suang Yun berkata, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Hah? Suang Yun membuat gerakan, oke. Apa maksudnya ini? Huan berkata perlahan, itu berarti semuanya baik-baik saja. Di mana kamu belajar gerakan ini? Apakah ada yang mengajarimu? Yah, aku memang mempelajarinya dari tempat lain, tapi sudah lama sekali. Aku tidak ingat di mana tepatnya. Huan berhenti sejenak dan bertanya dengan ragu, mengapa kamu menanyakan ini? Jawabannya mengecewakan Suang Yun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada. Tiba-tiba aku memikirkannya dan bertanya dengan santai. Oh, aku mau tidur. Suang Yun berdiri dan berjalan pergi. Huan sedikit bingung. Bocah kecil, apa maksud Suang Yun tadi? Sistem menduga bahwa Suang Yun mungkin sedikit curiga terhadap identitas Huan, tetapi dia tidak bermaksud mengatakan yang sebenarnya padanya, jangan sampai dia dengan bodohnya mengungkap identitasnya dan menimbulkan masalah. Dia mendengus. Aku bukan dia. Bagaimana aku bisa tahu apa maksudnya?
Selama perjalanan, Qian sesekali melirik Huan. Setiap kali Huan melihatnya, dia langsung mengalihkan pandangan dan mengerut dalam pelukan beruang kutub. Setelah mengulanginya beberapa kali, Huan berhenti menatapnya dan membiarkannya menatapnya diam-diam. Qian mengintip lama sekali. Setelah mengetahui bahwa saudara Yutian adalah seorang gay, banyak hal yang sebelumnya tidak dia sadari, kini menjadi sangat jelas dan semakin jelas di hadapannya. Misalnya, saudara Yutian sering berbicara dengan Suang Yun. Dia berbicara omong kosong. Jelas bahwa dia sengaja menggodanya. Suang Yun tetap bersikap sangat dingin, tetapi itu tidak menyurutkan semangat Huan untuk terus mendekatinya. Seperti kata pepatah, orang luar bisa melihat gambaran yang lebih besar. Melihat interaksi antara keduanya, Qian merasa ada sesuatu yang terjadi. Mungkin binatang jantan yang disukai saudara Yutian adalah Suang Yun. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa memang begitulah adanya. Saat Huan sedang berburu dengan beruang kutub, Qian berinisiatif mendekati Suang Yun dan bergosip dengannya. Saudara Suang Yun, apa pendapatmu tentang saudara Yutian? Suang Yun tampak dingin. Biasa saja. Jadi, apakah kamu menyukainya? Bibir Suang Yun melengkung membentuk senyum mengejek. Bagaimana menurutmu? Qian menjawab dengan jujur, aku rasa kamu tidak begitu menyukainya. Suang Yun tidak mengatakan apa-apa lagi, diam mengakui jawabannya. Qian terdiam sejenak, berpikir bahwa kakak Yutian memiliki cinta bertepuk sebelah tangan seperti dirinya. Dia langsung merasa kasihan padanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kakak Yutian sebenarnya cukup baik. Dia orang yang baik. Suang Yun menjawab dengan santai, oh, kamu harus memperlakukannya lebih baik mulai sekarang. Jangan selalu bersikap datar. Itu tidak baik. Saya tidak hanya melakukan ini padanya. Saya melakukan ini kepada semua orang. Qian merasa cemas. Tapi kakak Yutian berbeda. Apa bedanya dia? Suang Yun terkekeh. Di hatiku, semua binatang itu sama saja kecuali pasanganku. Qian membeku. Kamu sudah punya pasangan. Saya tidak hanya punya pasangan, tetapi saya juga punya 4 anak. Mereka jauh lebih tinggi dari Anda. Qian terdiam. Dia tidak tahu apakah harus terkejut karena Suang Yun sudah kawin dan punya anak, atau marah karena dia meremehkan tinggi badannya. Bab 446. Setelah Huan dan beruang tua kembali, mereka memanggang ikan tersebut. Saat makan, Huan menyadari bahwa Qian sedang mengintipnya. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Huan mengambil inisiatif untuk bertanya, ada apa? Qian ragu-ragu cukup lama sebelum dengan hati-hati bergerak ke sisinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Suang Yun sudah punya pasangan. Dia bahkan punya anak. Huan mengangguk. Aku tahu. Qian tercengang dan menatapnya dengan heran. Kapan kamu mengetahuinya? Huan tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, jadi dia hanya bisa berkata samar-samar, aku sudah mengetahuinya sejak lama. Qian tidak dapat memahaminya. Mengapa kamu menyukainya ketika kamu tahu dia sudah memiliki pasangan? Huan berkedip. Hah! Beruang tua dan Suang Yun yang sedang makan ikan berhenti pada saat yang sama. Meskipun Qian merendahkan suaranya, binatang buas terlahir dengan pendengaran tajam. Beruang tua dan Suang Yun telah mendengar semua yang baru saja dibisikkan Qian. Ekspresi Suang Yun langsung menjadi tak terlukiskan. Beruang tua terbatuk. Qian, kemarilah. Qian dengan patuh kembali ke sisi ayahnya. Beruang tua membawakan ikan itu kepadanya. Diamlah saat makan. Jangan bicara omong kosong. Oh, dia mengambil ikan itu dan menggigitnya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, mereka berempat berangkat lagi. Huan pergi berbicara dengan Suang Yun seperti biasa. Suang Yun tidak pernah merasakan ada yang salah dengan dirinya sebelumnya, tetapi sejak mendengar perkataan Qian, dia juga merasa Yutian tengah menatapnya dengan aneh. Dia memikirkan tentang antusiasme Yutian terhadapnya selama ini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa orang ini sedang berbuat jahat. Suang Yun tidak tertarik bergosip soal orientasi seksual orang lain, tetapi dia tidak suka jika pihak lain berniat jahat padanya. Sikapnya terhadap Huan menjadi lebih dingin.
Dia hampir tidak berbicara dengannya sepanjang hari. Setelah berjalan selama 10 hari, mereka akhirnya mencapai tepi daerah salju. Suhu di sini jauh lebih tinggi daripada di padang salju. Banyak tanaman hijau muncul di pinggir jalan. Beruang tua berkata, "Kita akan berhenti di sini. Aku harap kamu akan sering datang ke wilayah salju di masa depan." Huan-Huan dan Suang Yun berterima kasih padanya. Qian-Qian menjulurkan kepalanya dari pelukan ayahnya. "Kakak," katanya tegas, "meskipun kita tidak bisa bersama, aku tetap sangat menyukaimu. Aku ingin kau juga bahagia. Semoga yang terbaik." Huan-Huan menepuk kepalanya. "Baiklah, aku doakan yang terbaik untukmu dalam menemukan pasangan binatang jantan yang kamu suka. Semoga berhasil." Beruang tua berubah menjadi beruang kutub dan berjalan kembali dengan mantap. Qian-Qian duduk di punggungnya. Dia berbalik ke arah Huan-Huan dan Suang Yun. "Selamat tinggal, semoga perjalananmu aman." Huan-Huan melambaikan tangan padanya. "Sampai jumpa." Setelah beruang kutub itu pergi bersama Qian-Qian, Huan-Huan mengalihkan pandangannya. Ia berbalik dan melihat Suang Yun menatapnya dengan serius. Dia menyentuh pipinya dengan malu. "Kenapa kamu menatapku? Apakah ada yang aneh di wajahku? Apa maksudmu dengan selamat tinggal?" "Itu artinya selamat tinggal." Suang Yun menatap matanya. "Aku tahu kamu selalu suka mengatakan hal-hal yang tidak dimengerti orang lain. Kamu ini binatang apa? Di mana kampung halamanmu?" Huan-Huan menatap langit. "Kenapa kau bertanya begitu banyak? Apa kau sedang memeriksa catatan rumah tanggaku?" Suang Yun mengangkat alisnya. "Daftar rumah tangga. Itu informasi pribadi saya." Suang Yun menyadari bahwa binatang jantan di depannya tidak hanya kuat, tetapi latar belakangnya juga misterius. Yang membuatnya semakin khawatir adalah Yutian sering mengatakan atau melakukan hal-hal yang sangat aneh. Dan kata-kata serta tindakannya itu agak familiar baginya. Suang Yun semakin merasa bahwa latar belakang Yutian mungkin ada hubungannya dengan kampung halaman Huan-Huan. Mungkin mereka berasal dari tempat yang sama. Huan-Huan bertanya, "Kemana tujuanmu selanjutnya?" "Rumah," jawab Suang Yun singkat. Huan-Huan segera berkata, "Apakah kamu akan kembali ke Gunung Batu? Bawa aku bersamamu." Suang Yun menatapnya dengan curiga. "Bagaimana kamu tahu rumahku ada di Gunung Batu?" Huan-Huan tampak polos. "Sudah kuduga." Suang Yun terdiam. Dia bahkan tidak bisa berbohong. Apa yang dikatakan Qian-Qian sebelumnya membuat Suang Yun tidak menyukai Yutian, tetapi kata-kata dan tindakan Yutian sangat mirip dengan Huan-Huan. Mungkin dia bisa menceritakan tentang masa lalu dan kampung halaman Huan-Huan. Suang Yun ragu sejenak dan memutuskan untuk langsung ke intinya. "Mengapa kamu terus mengikutiku? Apakah kamu benar-benar memiliki pikiran yang tidak terucapkan tentangku seperti yang dikatakan Qian-Qian?" Huan-Huan berkedip dan bertanya dengan sangat tulus, "Pikiran apa yang tak terkatakan? Jangan pura-pura bodoh." Huan-Huan terus berkedip. "Aku tidak berpura-pura bodoh." "Kau," Suang Yun sedikit marah. "Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan pernah berpikir untuk pergi bersamaku. Kita akan berpisah di sini." Huan-Huan merentangkan tangannya. "Baiklah, aku akan jujur padamu. Aku memang menyukaimu." Suang Yun terdiam. Dia memikirkannya dengan serius, tetapi dia tetap tidak tahan ada pria seperti itu di dekatnya. "Mari kita berpisah." Dengan itu, Suang Yun berbalik dan pergi. "Hei!" Huan-Huan segera mengejarnya. "Kau menyuruhku mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana bisa kau pergi begitu saja?" Suang Yun mengerutkan kening dan berkata dengan kaku, "Aku sudah punya pasangan dan anak. Jangan ganggu aku. Aku tahu. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin pulang bersamamu dan melihat-lihat. Jangan terdengar begitu wajar saat kau membicarakan hal ini. Itu rumahku, bukan rumahmu." Huan-Huan terdiam sesaat. Benar saja, dia sekarang adalah Yutian. Kampung halamannya adalah di Pulau Naga. Segala sesuatu tentang Gunung Batu itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu bukan lagi rumahnya. Suang Yun merasa aneh karena tiba-tiba dia terdiam, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia berkata, "Jangan ikuti aku lagi." Kemudian, dia melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang.
Huan berdiri di tempatnya dan diam memperhatikannya berjalan pergi. Sejak kelahirannya kembali, dia selalu berpura-pura tidak peduli terhadap apapun dan bercanda dengan sistem. Tetapi pada saat ini, dia akhirnya menyadari. Segalanya telah berubah. Dia tidak bisa kembali. Huan berkata dengan lembut, "Bocah kecil, aku ingin pulang." Sistem berkata, "Kalau begitu, kembalilah. Aku akan kembali bersamamu." Tapi mereka tidak mengenaliku. Tidak apa-apa. Kamu bisa berpura-pura menjadi orang asing dan menggoda mereka. Nanti, saat kamu kembali ke tubuh aslimu, kamu bisa memberi mereka kejutan yang luar biasa. Suasana hati Huan sedikit membaik. Benar sekali. Aku akan mengejutkan mereka di masa mendatang. Ya, kamu akan memberi mereka kejutan besar. Buat mereka takut sampai mati. Huan tidak dapat menahan tawa saat membayangkan Bai Di dan yang lainnya akan takut padanya. Bagaimana kalau kita pergi ke Gunung Batu sekarang? Ayo pergi. Bagaimana dengan keinginan terakhir Yutian? Sistemnya keras kepala. Aku tidak peduli. Aku akan membiarkanmu pulang dan berbahagia dulu. Huan tersenyum lagi. Ayah sistem, aku mencintaimu. Aku tahu. Aku juga sangat mencintai diriku sendiri. Bab 447. Huan tidak tahu di mana Gunung Batu itu berada, jadi dia hanya bisa mengikuti arah yang ditinggalkan Suang Yun. Ketika dia sampai di suku terdekat, dia menggunakan bulu yang diperolehnya dari berburu untuk bertanya kepada binatang buas di suku tersebut tentang Gunung Batu tersebut. Gunung Batu yang ada saat ini bukan lagi gunung tanpa nama seperti dulu. Sekarang nama tempat itu menjadi lebih hebat, Rock City. Binatang tua berjanggut panjang itu menyentuh bulu yang diberikan Huan kepadanya. Bulunya masih utuh, dan sangat lembut saat disentuh. Bulunya dianggap bermutu tinggi. Dia sangat puas, dan dia menjadi lebih serius saat menjawab. Berbicara tentang kota batu, keberuntungan mereka sangat bagus. Mereka juga sangat kuat. Dalam seleksi promosi kota binatang tingkat menengah 15 tahun yang lalu, hanya suku mereka yang menyelesaikan misi. Mereka membangun kota binatang tingkat menengah dalam sekali jalan. Huan tercengang, 15 tahun yang lalu. Benar sekali. Rock City dipromosikan menjadi kota binatang tingkat menengah 15 tahun yang lalu. Mereka menggunakan 15 tahun terakhir untuk memperluas wilayah dan merekrut orang-orang berbakat. Kekuatan mereka telah melonjak. Sekarang, Rock City telah menjadi kota binatang tingkat menengah yang tidak kalah dengan Dark Moon City dan Sun City. Berbicara tentang ini, binatang tua berjanggut panjang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Jika aku tidak tua, aku akan bergabung dengan Rock City. Di antara 3 kota binatang tingkat menengah, hanya kota batu yang paling toleran terhadap orang luar. Mereka hanya perlu memverifikasi identitas mereka saat memasuki kota. Mereka tidak perlu membayar harga tinggi, mereka juga tidak membutuhkan setidaknya binatang jiwa bintang 3. Para binatang buas yang melarikan diri ke Rock City beberapa tahun lalu kini menduduki tempat-tempat tinggi di kota itu dan hidup lebih baik daripada sebelumnya. Huan tidak mendengar omelan binatang tua berjanggut panjang itu. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata, 15 tahun yang lalu. Tanpa diduga, 15 tahun telah berlalu sejak dia pergi. Dia menghitung dengan jarinya. Big Goody dan yang lainnya seharusnya sudah dewasa sekarang. Dia bertanya-tanya seperti apa rupa mereka saat mereka berubah menjadi manusia. Binatang tua berjanggut panjang itu bertanya, "Kau juga ingin bergabung dengan Rock City, kan? Penampilanmu luar biasa, dan kemampuan berburumu bagus. Kau pasti akan berhasil di sana." Huan tersenyum. "Aku akan pergi ke Rock City untuk mencari orang. Keluarga atau teman?" Keduanya. Binatang tua berjanggut panjang itu segera berkata, "Ketika kamu menemukan keluarga dan teman-temanmu, ingatlah untuk meminta mereka memberimu rumah di Rock City. Jangan minta rumah yang mengharuskanmu membayar sewa. Minta saja rumah yang bisa kamu tinggali secara permanen." Huan bingung. "Kenapa? Kamu tidak tahu ini, tapi tanah di Rock City sekarang sangat mahal. Harga sewa rumah di kota ini semakin tinggi setiap hari. Jika kamu bisa mendapatkan rumah di kota ini, kamu bisa menghasilkan banyak koin kristal dengan menyewakannya." Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis.
Begitu ya. Binatang tua berjanggut panjang itu sangat puas dengan kulit ini. Ia berpikir sejenak dan berkata, jika kau ingin pergi ke kota batu, kau bisa pergi ke suku itu dan mencari si Fei. Ia sering pergi ke kota batu untuk berbisnis. Jika kau bisa memberinya 2 kulit yang bagus, ia pasti bersedia membawamu. Ini adalah kabar baik. Huan mengucapkan terima kasih dan segera pergi mencari si Fei. Si Fei adalah seekor burung unta. Dia tinggi dan kurus dengan rok kulit di pinggangnya. Dia berbicara dengan sangat cepat. Jelas bahwa dia tidak sabaran. Huan menjelaskan niatnya dan mengeluarkan 2 kulit hasil buruannya. Si Fei menyentuh kulit binatang itu. Mereka merasa senang, dan dia tampak sangat mengesankan. Dia bertanya, apakah kamu binatang buas? Huan berkata, iya. Berapa banyak bintang? Huan berpikir sejenak. Sekitar 3 bintang. Sebenarnya, tubuhnya sudah memasuki alam setengah dewa. Level bintang binatang jiwanya bahkan sudah melampaui 10 bintang. Namun, dia tidak bisa mengatakannya begitu saja. Itu akan membuat orang takut. Lebih baik baginya untuk tetap bersikap rendah hati. Mata si Fei membelalak, dan suaranya meninggi. 3 bintang. Huan terkejut dengan reaksinya yang besar. Apa yang salah dengan 3 bintang? Apakah 3 bintang terlalu lemah? Si Fei segera meletakkan kulit binatang itu dan memegang tangannya dengan hangat. Tim kami kekurangan makhluk jiwa yang kuat sepertimu. Jika kamu bersedia, kamu dapat tinggal di karavan kami untuk waktu yang lama. Aku akan memberimu 5, tidak, 10 koin kristal sebulan. Bagaimana? Huan tersenyum malu. Maaf, saya masih ada urusan. Saya tidak bisa bekerja di karavan Anda. Si Fei kecewa karena undangannya ditolak, tetapi dia segera bersemangat. Apapun yang terjadi, mereka pasti akan jauh lebih aman dalam perjalanan ini dengan binatang buas berbintang 3 di tim. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk membawa lebih banyak barang ke Rock City. Si Fei mengembalikan 2 kulit binatang itu kepada Huan dan memberinya 5 koin kristal lagi. Ia berkata cepat, ambil uang ini dan antar kami ke Rock City. Saat kita sampai di Rock City dengan selamat, aku akan memberimu 5 koin kristal lagi, oke? Huan berpikir sejenak. Ada baiknya dia bisa membantunya. Dia mengambil koin kristal itu dan mengangguk. Tentu. Si Fei tersenyum sangat gembira. Kamu orang yang terus terang, kakak. Aku suka berurusan dengan orang yang terus terang sepertimu. Ia menghabiskan waktu seharian untuk mengepak ternak. Kemudian, ia mengajak teman-temannya dan meninggalkan suku itu menuju Rock City. Huan mengikuti tim mereka selama 2 hari 1 malam. Perjalanan berjalan lancar tanpa kecelakaan. Saat mereka sedang beristirahat, si Fei berkata, setelah melintasi padang rumput ini dan gunung di depan kita, kita seharusnya bisa memasuki wilayah kota batu dalam waktu sekitar 10 hari. Huan memperkirakan perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari setengah bulan. Si Fei dan yang lainnya harus menempuh perjalanan sejauh ini setiap kali mereka menjalankan bisnis. Perjalanan itu melelahkan dan membosankan, dan juga penuh dengan segala macam bahaya. Namun, keuntungan tinggi dari perjalanan membuat mereka berani mengambil risiko. Butuh waktu 5 hari bagi mereka untuk melintasi padang rumput dan secara resmi memasuki hutan. Ketika mereka akhirnya melintasi gunung tinggi di depan mereka menyadari bahwa ada pertempuran di sisi lain. Huan melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Menunduk, ia melihat kedua kelompok orang itu bertarung dengan sengit di medan perang. Dilihat dari penampilannya, tampak jelas bahwa para prajurit binatang sedang berperang melawan pasukan iblis. Jumlah pasukan iblis lebih banyak. Sebagai perbandingan, para prajurit binatang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pemimpin binatang betina mereka sudah terluka. Tatapan Huan jatuh pada wajah pemimpin itu. Dia tampak familiar, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia tanpa sadar terbang lebih rendah, ingin melihat binatang betina itu dengan jelas. Pada saat ini, dia mendengar seorang prajurit binatang berteriak sekeras-kerasnya, Yang Mulia Suang Yin, kita tidak bisa bertahan lagi. Pergi. Huan tercengang. Suang Yin. Bukankah itu nama si Big Goody?
Bab 448. Suang Yin awalnya datang untuk menjemput Suang Yun. Dia tidak begitu mengenal tempat ini dan tidak tahu arah pasti dari daerah salju, jadi dia pergi ke perkemahan prajurit binatang di dekatnya untuk menanyakan arah. Itu adalah pertama kalinya para prajurit binatang melihat sang putri. Mereka semua sangat gembira dan berinisiatif untuk mengirimnya ke wilayah salju. Secara kebetulan, mereka tidak sengaja bertemu dengan Suang Yun dan tak sengaja bertemu dengan pasukan iblis. Tanpa sepatah kata pun, kedua belah pihak mulai bertarung. Pada awalnya, prajurit binatang yang dipimpin Suang Yun memiliki keuntungan. Namun, tempat ini dekat dengan wilayah para iblis. Tak lama kemudian, para iblis mengirimkan bala bantuan. Para prajurit binatang buas kalah jumlah dan dengan cepat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Hanya Suang Yin yang nyaris tidak dapat bertarung dengan kekuatannya sendiri. Para prajurit binatang mundur, dan luka-luka perlahan-lahan muncul di tubuh Suang Yin. Para prajurit binatang bersiap untuk melindungi jalan mundurnya, tetapi Suang Yin menolak. Dia menggertakkan giginya. Kami, suku Rock Wolf, tidak pernah meninggalkan tempat ini. Pasukan iblis itu jelas melihat bahwa binatang buas betina ini bukan binatang buas biasa dan bersiap untuk menculiknya sebagai sandera. Pada saat ini, sesosok tubuh tinggi turun dari langit dan melemparkan binatang buas di sekitar Suang Yin itu dengan satu tembakan. Suang Yin segera mendongak dan melihat seekor binatang jantan bermantel bulu beruang mendarat di depannya. Auranya sangat kuat, hanya dengan mendekatinya, kaki binatang itu akan lemas. Begitu Huan-Huan mendarat, dia memegang lengan Suang Yin dan bertanya dengan tulus, "Apakah kamu baik-baik saja?" Meskipun Huan-Huan baru saja menyelamatkannya, dia masih orang asing bagi Suang Yin. Mengabaikan kedatangan Huan-Huan yang tiba-tiba, Suang Yin segera melepaskan diri dari cengkeramannya. "Siapa kamu?" tanyanya sambil mengerutkan kening. Huan-Huan merasa sedikit sedih. Sejak dia mengubah identitasnya, kalimat yang paling sering dia dengar adalah, "Siapa kamu?" Jika ini terus berlanjut, dia mungkin tidak akan ingat lagi siapa dirinya. Huan-Huan berkata, "Namaku Yutian." Begitu dia selesai berbicara, Huan-Huan menusukkan tombaknya. Ujung tombak itu menembus iblis yang hendak melancarkan serangan diam-diam. Dia menepis binatang iblis itu dan bergegas ke medan perang. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, dia menjatuhkan semua binatang iblis itu ke tanah. Binatang iblis itu tahu bahwa orang ini tidak bisa dianggap remeh. Meskipun mereka tidak mau, mereka tetap memutuskan untuk mundur. Dengan perintah mundur, semua binatang iblis mundur dalam sekejap mata. Suang Yin terluka, tetapi dia menahan rasa sakit dan berdiri tegak. "Terima kasih telah menyelamatkanku." Huan-Huan melihat luka-luka di tubuhnya, dan hatinya terasa sakit. "Luka-lukamu harus segera diobati, atau kau akan mudah terinfeksi. Itu hanya luka daging. Itu bukan apa-apa." Suang Yin berhenti sejenak dan bertanya tiba-tiba, "Kau tahu ilmu pengobatan?" "Aku tahu sedikit." Suang Yin mengamati binatang jantan di depannya lagi. Orang ini tidak hanya kuat, tetapi dia juga tahu pengobatan. Latar belakangnya pasti tidak sederhana. Huan-Huan juga mengamati Suang Yin. Big Gudik kini telah dewasa. Tingginya lebih dari 1,7 meter, memiliki hidung mancung, dan mata yang indah. Rambutnya yang panjang dan berwarna putih keperakan diikat menjadi ekor kuda. Matanya yang berwarna hijau gelap sangat mirip dengan mata ayahnya. Ia tidak menyangka anak kecilnya yang dulu begitu cantik sekarang. Huan-Huan merasa sedikit emosional. Tanpa diduga, dia bertanya, "Apakah kamu hidup dengan baik selama ini?" Suang Yin bingung. "Apa maksudmu? Apakah kamu mengenalku sebelumnya?" Huan-Huan terdiam. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak mengenal putrinya? Tetapi dia tidak dapat mengatakan hal itu. Dia mengabaikan topik itu dan berkata, "Lebih baik kau bawa orang-orangmu kembali. Di sini tidak aman." Meskipun para iblis telah melarikan diri, siapa yang tahu apakah mereka akan kembali dengan bala bantuan yang lebih banyak. Untuk berjaga-jaga, lebih baik segera pergi. Suang Yin menjawab, "Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Aku Suang Yin. Jika kau datang ke kota batu di masa depan, kau dapat mencariku. Aku akan memberimu hadiah yang besar." Huan-Huan melambaikan tangannya.
Aku tidak butuh ucapan terima kasihmu. Pergi saja. Suang Yin segera membawa para prajurit binatang menjauh dari medan perang. Ketika Si Fei tiba bersama rombongan, semua prajurit binatang buas telah pergi. Hanya Huan-Huan yang tersisa di medan perang. Melihat bahwa dia telah menatap ke arah mundurnya para prajurit binatang buas untuk waktu yang lama, dia segera berkata, "Itu Putri Suang Yin, kan? Dia satu-satunya putri di kota batu. Dia sangat cantik dan kuat. Dia mengikuti Raja Binatang Buas ke medan perang tidak lama setelah dia dewasa. Kudengar dia telah membunuh banyak iblis dan memiliki reputasi tinggi di antara para prajurit binatang buas. Dia putri yang sangat kuat." Huan-Huan merasa bangga mendengar orang lain memuji putrinya. Dia tersenyum. Dia sangat baik. Si Fei menatap senyumnya sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Jangan bilang kau menyukai putri itu." Huan-Huan tercengang. "Hah?" Si Fei tersenyum nakal. "Jangan pura-pura bodoh. Aku tahu kau pasti menyukainya. Putri Suang Yin cantik dan tidak memiliki sifat keras kepala seperti wanita lain. Dia memang calon pasangan yang sangat baik. Belum lagi kau, bahkan aku pun tidak bisa tidak jatuh cinta padanya." Huan-Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Kau benar-benar salah. Aku memperlakukannya seperti putriku sendiri. Bagaimana mungkin aku punya perasaan seperti itu padanya?" "Putri." Si Fei terkejut. "Kamu sudah punya anak perempuan?" "Benar sekali. Saya punya seorang putri dan 5 putra." Si Fei mendecak lidahnya. "Aku tidak tahu kamu punya banyak anak di usia semuda ini. Aku sangat iri." Huan-Huan tersenyum. "Tidak ada yang perlu diirikan. Kamu akan punya banyak anak di masa depan. Belum lagi anak-anak, tapi tidak ada seorang pun wanita yang menyukaiku sekarang." Si Fei menghela napas. "Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Ayo cepat pergi, oke?" Setelah mereka meninggalkan medan perang, Huan-Huan tiba-tiba menyarankan, "Bisakah kita tinggal di sini selama 2 hari?" Si Fei bingung. "Kenapa? Ada yang harus kuurus dan butuh waktu 2 hari." Huan-Huan berhenti sejenak dan menambahkan, "Jika tidak nyaman bagimu, kau bisa pergi dulu. Aku akan menyusul nanti." Dia mengeluarkan 5 koin kristal. "Aku akan mengembalikan koin kristal ini kepadamu terlebih dahulu, kalau kamu khawatir aku akan melarikan diri di menit terakhir." Si Fei dengan cepat menolak dan berkata, "Tidak, tidak. Bukan itu maksudku. Cepatlah dan simpan koin-koin kristal ini. Jangan katakan kata-kata yang menyakitkan seperti itu lagi. Aku ingat ada suku kecil di dekat sini. Mari kita tinggal di sana selama 2 malam. Setelah selesai, kita akan pergi bersama. Bagaimana?" Di antara rombongan mereka, Yutian adalah yang terkuat. Tanpa dia, perjalanan ini pasti akan jauh lebih berbahaya. Si Fei lebih baik menunda sesuatu beberapa hari lagi daripada pergi tanpa Yutian. Mendengar perkataannya, Huan-Huan tersenyum. "Baiklah." Si Fei mengikuti arah yang diingatnya dan menemukan suku kecil tidak jauh dari tempat mereka berada. Bab 449. Ini adalah suku kecil yang dihuni oleh banyak binatang buas. Si Fei pernah ke sini sebelumnya. Sepanjang ingatannya, meskipun suku ini sangat kecil, mereka sangat ramah tamah. Setiap tamu yang datang ke sini akan diterima dengan hangat oleh mereka. Oleh karena itu, kafilah-kafilah yang sering melewati rute ini akan datang ke sini untuk beristirahat sejenak ketika mereka lewat dan bertukar barang dengan binatang buas di sini. Suku kecil ini juga mengandalkan metode ini untuk hidup cukup nyaman. Rombongan Huan-Huan dan Si Fei pun tiba. Seketika, induk kanguru muncul menyambut mereka dan menuntun mereka ke gubuk kayu kecil yang khusus digunakan untuk menerima tamu. Nama induk kanguru itu adalah Yuiwei. Ada 3 anak kanguru kecil di dalam kantung di depan perutnya. Anak-anak kanguru itu menjulurkan kepala mereka keluar dari kantung dan mencondongkan tubuh ke tepi, menatap para tamu dengan mata lebar dan penuh rasa ingin tahu. Si Fei mengeluarkan 3 bola gula bundar untuk anak-anak kanguru itu. Bola gula terbuat dari susu dan madu. Rasanya manis dan disukai anak-anak dan wanita. Bola gula hanya dijual di kota batu. Setiap kali Si Fei pergi ke kota batu, dia akan menukar beberapa bola gula dan menjualnya kepada binatang buas dari suku lain untuk mendapatkan selisihnya.
Anak-anak kanguru itu sangat gembira saat mendapatkan bola-bola gula dan langsung memeluk serta menjilatinya. Induk kanguru mengucapkan terima kasih berulang kali kepada mereka dan secara khusus membawakan mereka dendeng yang baru dimasak dan buah-buahan manis yang baru dipetik. Huan-Huan bertanya padanya apakah ada kamp prajurit binatang di dekat sini. Yuiwe tersenyum dan berkata, benar sekali. Tidak jauh di selatan, ada perkemahan prajurit binatang buas. Prajurit binatang buas itu terkadang membawa kulit binatang ke suku kami untuk ditukar dengan persediaan hidup. Suku kami cukup mengenalnya. Jika kau ingin melihat perkemahan itu, aku bisa meminta binatang buas jantanku untuk membawamu ke sana. Huan-Huan dengan sopan menolak kebaikannya, menunjukkan bahwa itu tidak perlu. Setelah tengah malam, semua orang tertidur. Huan-Huan bangkit diam-diam dan meninggalkan kabin itu sendirian. Setelah meninggalkan suku itu, dia terbang ke selatan. Sistem bertanya, apakah Anda khawatir tentang Big Goody? Saat terbang, Huan-Huan berkata, ya, dia terluka. Saya tidak tahu apakah ada dukun di kamp. Akan sangat buruk jika lukanya tidak dirawat dengan benar dan dia terinfeksi. Sistem itu mendesah. Ibu-ibu selalu paling khawatir tentang anak-anak mereka. Tentu saja, bagaimanapun juga, mereka adalah darah dagingku. Sistem itu berkata, ya, kamu juga bagian dari diriku. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa sangat sulit. Huan-Huan berkata, kapan aku menjadi dagingmu? Kau bukan ibuku. Saya sudah menjadi ibu dan ayah selama bertahun-tahun. Tidak mudah bagi saya membesarkanmu. Saya bukan ibumu. Saya lebih baik dari ibumu. Huan-Huan terdiam. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat perkemahan prajurit binatang buas. Ada lingkaran benteng di luar kamp. Huan-Huan dengan mudah terbang dan mendarat di atas tenda terbesar di kamp. Dia memotong lubang kecil di penutup tenda dengan kukunya. Melalui lubang kecil itu, dia melihat apa yang terjadi di dalam tenda. Suang Yin terbaring di atas selimut kulit. Luka-lukanya telah diperban, tetapi dia tampak tidak sehat. Wajahnya yang pucat diwarnai dengan warna merah yang hampir seperti orang sakit. Sekilas terlihat jelas bahwa dia sedang demam. Lukanya pasti terinfeksi. Tidak ada dukun di kamp itu. Hanya ada seorang prajurit muda yang telah menjalani pelatihan medis di Rock City. Namanya Beruang Kecil, dan dia baru saja dipindahkan ke kamp ini. Dia jelas belum pernah berada dalam situasi yang sulit seperti ini sebelumnya. Dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Dia begitu cemas hingga hampir menangis. Huan-Huan khawatir dengan tubuh Big Goody. Dia segera mendarat di tanah, mengangkat tirai, dan berjalan ke dalam tenda. Ketika Beruang Kecil melihat seekor binatang buas yang tidak dikenal tiba-tiba menyerbu masuk, ia langsung bertanya, siapa kamu? Ini bukan tempat yang tepat untukmu. Keluar. Huan-Huan mengabaikan tegurannya dan mendorongnya ke samping. Dia melangkah ke sisi Suang Yin. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Suang Yin. Dahinya memang panas. Suang Yin sudah linglung karena demam. Matanya setengah terbuka, dan dia tidak tahu siapa yang ada di depannya. Dia bergumam, bu, bu. Huan-Huan merasakan jantungnya menegang saat mendengar panggilannya. Huan-Huan mengencangkan genggamannya. Jangan takut, ibu ada di sini. Beruang Kecil berusaha menjauhkan Huan-Huan dari sang putri, tetapi Huan-Huan tidak sebanding dengannya. Ia bahkan tidak bisa mendekatinya. Pada akhirnya, Beruang Kecil tidak punya pilihan selain berlari keluar dan meminta bantuan. Huan-Huan menemukan sapu tangan katun, membasahinya, dan menempelkannya ke dahi Suang Yin. Kemudian, dia membuka perban katun di tubuhnya dan menemukan bahwa lukanya memang terinfeksi. Lukanya tampak merah dan bengkak. Pada saat ini, Beruang Kecil sudah bergegas masuk ke dalam tenda bersama para prajurit binatang. Inilah binatang buas yang menerobos masuk dan menyentuh sang putri. Ketika para prajurit binatang mengetahui bahwa orang ini benar-benar berani menindas sang putri, mereka sangat marah dan langsung ingin menyerang Huan-Huan. Huan-Huan menoleh dan menatap mereka. Tatapan dinginnya membuat mereka membeku di tempat. Suatu kekuatan dahsyat menyebar dan menghancurkan mereka. Ini adalah penindasan terhadap seorang ahli. Dalam sekejap, para prajurit binatang tahu bahwa binatang ini tidak boleh dianggap enteng.
Huan berkata, bawa beberapa buah renyah ke sini. Cepat. Para prajurit binatang buas itu sangat enggan, tetapi seiring meningkatnya aura Huan, tekanan pada mereka pun meningkat. Mereka hampir tidak dapat menegakkan punggung mereka. Menjadi sangat sulit untuk bernapas, dan wajah mereka memerah. Melawan tekanan, si beruang kecil bertanya, mengapa kamu menginginkan buah yang renyah? Untuk menyelamatkan putrimu, tentu saja. Beruang kecil terus bertanya, bagaimana kamu tahu kalau buah-buahan renyah bisa menyelamatkan yang mulia? Apakah kamu tahu ilmu pengobatan? Huan sedikit tidak sabar. Sudah kubilang, ambil saja buah-buahan renyah itu. Cepat ambil. Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan mengusir kalian semua. Pada akhirnya, para prajurit binatang mengikuti instruksinya dan membawa beberapa buah renyah. Huan membersihkan luka di tubuh Suang Yin, mengunyah buah yang renyah, dan mengoleskan daging buahnya secara merata ke luka. Kemudian, ia membalut lukanya lagi dengan perban katun bersih. Apakah kamu punya anggur? Anggur. Beruang kecil tidak mengerti. Untuk apa kamu menginginkannya? Lakukan saja apa yang kukatakan. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Wajah si beruang kecil memerah karena marah, tetapi pihak lain itu kuat. Dia tidak dapat membantahnya dan hanya bisa membawa sebotol anggur buah dengan putus asa. Selama bertahun-tahun, anggur buah telah dipopulerkan. Beberapa binatang pintar bahkan telah menemukan cara untuk membuat anggur buah sendiri. Anggur buah sangat umum di benua binatang sekarang, jadi tentu saja ada banyak di perkemahan. Huan mencicipi sedikit anggur buah. Konsentrasinya tidak tinggi, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia mengoleskan anggur pada sendi-sendi Suang Yin dan menggunakan sifat volatilnya untuk membantu Suang Yin menjadi dingin. Beruang kecil terus menatapnya, takut dia akan melakukan sesuatu yang akan menyakiti sang putri. Bab 450. Setelah semalam, suhu tubuh Suang Yin akhirnya turun. Huan menghela napas panjang lega. Beruang itu berubah dari curiga menjadi terkesan. Dia tidak bisa menahan diri untuk memuji, di mana kamu belajar keterampilan medismu. Luar biasa. Semuanya hanya akal sehat. Kau akan tahu jika kau memperhatikan sedikit, kata Huan sambil membantu menidurkan Suang Yin. Pergi dan buat bubur daging. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Para prajurit binatang buas ini tidak pandai memasak. Huan mengkhawatirkan mereka. Dia berdiri dan membiarkan beruang kecil mengurus Suang Yin. Setelah keluar dari tenda, Huan mengabaikan tatapan tajam para prajurit binatang buas di sekitarnya dan melangkah menuju dapur. Ia menemukan beberapa daging dan sayuran liar. Ia memotong daging dan sayuran liar lalu menaruhnya dalam panci untuk direbus. Kemudian, ia menambahkan beberapa bumbu. Tak lama kemudian, semangkuk bubur daging sayur liar yang mengepul pun siap. Huan membawa bubur daging kembali ke tenda. Suang Yin sudah bangun. Dia baru saja mendengar apa yang terjadi tadi malam dari beruang kecil. Dia melihat Huan masuk, dan suaranya serak. Terima kasih untuk tadi malam. Huan menyerahkan bubur daging kepadanya. Bisakah kamu menahannya dengan kuat? Apakah kamu ingin aku menyuapimu? Suang Yin berkata tidak, lalu meraih mangkuk dan menundukkan kepalanya untuk makan. Dia segera berhenti bergerak. Huan segera bertanya, ada apa? Kamu tidak menyukainya? Suang Yin menatap semangkuk bubur daging, matanya memerah. Rasanya enak, aku suka. Semangkuk bubur daging ini rasanya seperti bubur daging yang biasa dimasak ibunya. Dia hanya menggigit satu gigitan dan teringat ibunya. Untuk sesaat, dia begitu merindukan ibunya, membuatnya ingin menangis. Saat dia menundukkan kepalanya, Huan tidak bisa melihat ekspresinya. Mendengar dia mengatakan ini, Huan tersenyum. Aku senang kamu menyukainya. Suang Yin menghabiskan seluruh bubur daging sekaligus. Huan bertanya, apakah kamu ingin lebih? Suang Yin berkata tidak. Mungkin karena dia telah diselamatkan oleh pihak lain 2 kali berturut-turut, atau mungkin karena rasa yang familiar dari semangkuk bubur daging tadi, tetapi kewaspadaan Suang Yin terhadap binatang buas yang tidak dikenal di depannya telah menurun drastis. Dia bahkan tidak bertanya mengapa dia datang ke kamp sendirian di tengah malam.
Dia hanya berkata dengan santai, jangan menerobos masuk ke kamp lagi di masa mendatang. Para prajurit binatang buas di sini tidak mengenalmu. Mereka akan mengira kau mata-mata yang sengaja menyelinap ke sini untuk mencuri informasi. Huan menjawab, saya mengerti. Suang Yin menanyakan namanya. Melihat Suang Yin sudah terbebas dari bahaya, Huan pun merasa lega. Melihat hari sudah mulai larut, ia pun berinisiatif untuk berpamitan. Aku harus kembali. Sampai jumpa besok. Suang Yin setuju. Huan memberitahu beruang kecil apa yang perlu dia perhatikan dan mengingatkannya bahwa dia harus menjaga Suang Yin dengan baik sebelum meninggalkan kamp. Setelah dia pergi, beruang kecil tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Suang Yin, Yang mulia, binatang buas itu sepertinya mengkhawatirkan Anda. Mungkinkah dia pengagum Anda? Suang Yin berkata, tidak. Beruang kecil penasaran. Bagaimana kamu tahu dia tidak ada? Suang Yin menatap perban katun yang melilit lengannya dengan rapi dan berkata dengan santai, dia menatapku dengan lembut. Itu lebih seperti perhatian daripada kekaguman. Itu adalah cinta seorang yang lebih tua kepada yang lebih muda. Huan kembali ke suku. Ketika si Fei melihatnya kembali, dia langsung maju. Kemana saja kau tadi malam? Kau bahkan tidak memberi tahu kami. Kami pikir kau telah melarikan diri dan mencarimu kemana-mana. Huan meminta maaf. Tadi malam aku pergi untuk menyelesaikan beberapa masalah pribadi. Melihatmu sedang tidur, aku tidak mengganggumu. Apakah kamu sudah melakukan apa yang harus kamu lakukan? Belum. Aku harus keluar lagi besok. Aku akan selesai saat itu. Dengan luka-luka Suang Yin, dia pasti akan baik-baik saja setelah besok. Si Fei membawa daging kering dan buah-buahan liar. Kamu belum makan, kan? Ayo makan sesuatu. Huan makan beberapa daging kering dan buah-buahan liar sebelum kembali ke rumah untuk tidur. Dia menghabiskan malam yang sibuk dengan mengkhawatirkan luka-luka Suang Yin. Dia tidak memejamkan mata sepanjang malam dan kelelahan. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia tertidur. Pada saat yang sama, pasukan iblis yang telah diusir telah kembali ke kamp militer untuk melaporkan masalah ini kepada atasan mereka. Mereka menekankan bahwa selama pertempuran, mereka telah menemukan seekor binatang buas betina di antara para prajurit binatang buas. Atasan mereka melaporkan masalah ini kepada Han Ying. Han Ying berpikir sejenak dan dengan cepat menebak identitas binatang betina itu. Hanya ada satu binatang betina di seluruh benua binatang yang berani memimpin pasukan ke medan perang, dan itu adalah Putri Suang Yin dari Kota Batu. Putri Suang Yin adalah kesayangan Suang Yun. Jika dia bisa menangkapnya dan menggunakannya untuk mengancam Suang Yun, itu pasti akan sangat efektif. Han Ying segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa lebih banyak orang untuk menangkap Suang Yin. Iblis yang menerima perintah ini berada dalam posisi yang sulit. Tuanku, pasukan kita hampir menangkap Putri Suang Yin kali ini, tetapi seekor binatang jantan yang sangat kuat tiba-tiba muncul di tengah jalan. Dia sendirian mengalahkan hampir 100 dari kita. Aku khawatir jika kita melakukannya lagi, kita akan dipaksa melarikan diri lagi. Mendengar ini, Han Ying langsung mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apakah orang itu benar-benar sekuat itu? Saya tidak berani berbohong kepada Anda, Tuan. Masalah ini benar adanya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat menyelidikinya sendiri. Jika saya ketahuan berbohong, saya bersedia menerima hukuman apapun. Melihat betapa percaya dirinya, Han Ying melambaikan tangannya. Baiklah, aku yakin kamu tidak berbohong. Suang Yin biasanya berada di kota binatang buas atau bersama ayah dan saudara-saudaranya. Kali ini, dia akhirnya sendirian. Dia harus memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkapnya. Agar tidak kehilangan kesempatan ini, Han Ying memutuskan untuk mengirim Sang Ye pada misi penting ini. Pihak lain memiliki sosok yang sangat kuat yang membantunya. Kamu harus berhati-hati kali ini. Kamu harus menangkap Putri Suang Yin dan membawanya kembali. Tatapan Sang Ye dingin dan acuh tak acuh. Dimengerti. Han Ying mengingatkan, jika kamu benar-benar tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, kamu bisa membunuhnya. Sang Ye meninggalkan perkemahan bersama pasukan iblis dan menuju ke arah Suang Yin. Keesokan paginya,
Huan pergi ke kamp untuk mengunjungi Suang Yin. Suang Yin terlihat jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Huan membantunya melepaskan perban dan memeriksa lukanya untuk memastikan peradangannya telah hilang dan lukanya sembuh dengan baik. Dia membantu Suang Yin mengganti perban dan membalut lukanya lagi. Bagaimana perasaanmu hari ini? Suang Yin tersenyum. Jauh lebih baik. Terima kasih. Kamu seharusnya baik-baik saja setelah beristirahat selama beberapa hari lagi. Huan berhenti sejenak dan mengingatkannya dengan khawatir, jangan melakukan olahraga berat untuk saat ini, dan jangan biarkan lukamu basah. Ingatlah untuk mengganti perban tepat waktu. Suang Yin mengangguk setuju. Aku akan mengingatnya.